Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak yang hebat. Kembali lagi bertemu dengan suara saya nih. Setelah sudah berapa bulan ya kita tidak pernah berjumpa di video buatan saya ketika belajar matematika minat di kelas 10. Nah, itu dia pokoknya. Jadi untuk kali ini tujuan saya membuat kembali video pembelajaran yaitu sebagai pengganti materi yang telah saya berikan tadi pagi, tepatnya di pertemuan ketiga pembahasan soal AKM dengan subjek numerasi. Kan tadi pagi itu saya mohon maaf sekali ya karena gangguan jaringan, jadinya tulisan di layar saya meskipun dengan menggunakan pen tablet tetap saja tulisannya jadi abstrak tuh. Yang tadinya tulisan saya sudah jelek karena jaringannya terganggu jadi semakin jelek gitu. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi saya akan berusaha mengganti pertemuan tadi pagi dengan video ini. Jadi semoga video yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Oke, kita ulang di nomor yang pertama. Di soal yang pertama itu wacananya saya bacakan kembali. Perhatikan wacana di bawah ini yang akan menjadi petunjuk untuk soal nomor 1-5. Bu Siti mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan juga penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Jadi di sini di toko Rezeki itu dan di toko Rezeki dan toko Makmur masing-masing memiliki 3 paket ya. Untuk di toko Rezeki dia itu ada paket hemat harganya 62.000, terus ada paket ekonomis harganya 57.000, paket murah itu harganya 17.000. Dan sedangkan di toko Makmur untuk paket sedangnya harganya adalah 48.000, untuk paket besarnya adalah 90.000 dan paket lengkapnya adalah 64.000. Nah, di sini untuk soal yang pertama dia mempertanyakan bahwa Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, ataupun penghapus, baik itu di toko Rezeki maupun di toko Makmur. Matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah, nah di sini kan kita beri tanda dulu nih kata kuncinya. Kita beri tanda dulu kata kunci dari soal tersebut. Di sini di soal dikatakan bahwa pembeli dikenakan pajak sebesar 10% ya. Terus di soalnya yang soal nomor 1, Bu Siti itu ingin membeli 3 paket ya. Dia ingin membeli 3 paket alat tulis tapi berisi lebih dari 2 macam alat tulis gitu. Kalau di sini disebutkan lebih dari 2 macam, artinya kalau yang cuma paketnya ada 2 macam, dia tidak termasuk gitu. Paketnya berisi 2 macam alat, lebih dari 2 macam alat tulis itu berarti dia harus ada ketiganya tuh di antara buku tulis, ballpoint, dan juga penghapus. Sekarang kita lihat coba di paket-paket yang ada ini, kita lihat yang hanya ada 2 jenis dua jenis barang itu ada di paket yang mana? Untuk paket hemat, dia sudah terlihat nih ada penghapus, ada buku tulis, dan juga ada pulpen. Kemudian di paket ekonomis itu ada pulpen dan ada buku tulis. Penghapusnya ada tidak? Tidak ada. Berarti dia tidak termasuk. Nah, untuk yang paket murah itu ada buku tulis, ada penghapus, tapi ada pulpen tidak? Tidak ada pulpen kan? Nah, kalau tidak ada pulpen berarti dia tidak termasuk. Kita silang nih.
kita silang. Terus yang paket sedang, untuk yang paket sedang itu ada 3 jenis tuh, ada penghapus, ada buku tulis, dan juga ada pulpen. Berarti dia termasuk nih. Untuk yang paket besar itu ada 90 harganya 90.000. Kita lihat di sini ada berapa item. Ada buku tulis, ada pulpen, ada penghapus tidak? Tidak ada. Berarti dia juga tidak termasuk. Satu lagi nih, paketan terakhir ada buku tulis, ada pulpen, dan juga ada penghapus. Berarti dia termasuk. Artinya paket yang bisa dibeli oleh si Ibu Siti ini adalah paket hemat, paket sedang, dan juga paket lengkap gitu. Nah, di sini dia di soal diminta untuk penulisan secara matriks. Nah, untuk penulisan secara matriks itu identik dengan namanya namanya baris kali kolom ya. Untuk matriks itu misalkan perkalian disediakan matriks A nih. Misalkan matriks A itu ada namanya elemen A B C D. Nah, terus misalkan ada lagi namanya matriks B. Matriks B itu adalah E F G H. Nah, di sini saya mau misalkan ada pertanyaan, tentukan matriks A kali matriks B. Ya, matriks A kali matriks B. Berarti matriks A harus dikali matriks B. Tapi posisinya kalau namanya perkalian matriks itu harus berupa baris kali kolom. Ya, atau bisa kita sebut dengan namanya baskom. Disingkatnya baskom, baris kali kolom. Yang mana baris? Baris itu kan biasanya dia ke samping ya. Nah, baris itu berupa ke samping, sedangkan kolom itu berupa ke bawah ya, ke belakang, ke bawah atau ke belakang. Jadi untuk matriks A dikali matriks B itu contohnya matriks yang ini nih, ini kan baris A. Untuk matriks A berarti baris pertama dikalikan dengan kolom pertama gitu. Jadi kalau untuk perkalian matriks ini tidak ada yang bersifat komutatif. Kalau misalkan perkalian biasa kan misalkan 2 dikali 3 itu kan sama aja kayak 3 dikali 2. Tapi berbeda dengan si perkalian matriks ini. Kalau misalkan di soal diminta A kali B, ya udah berarti A kali B, nggak boleh dibalik jadi B kali A gitu. Karena kita prinsipnya kembali ke si baskom ini, baris kali kolom gitu. Nah, untuk perkalian matriks A dikali matriks B itu berarti kita contohnya baris pertama kalau dikalikan kolom pertama ya. Berarti A dikali E. Nah, ditambah B dikalikan G. Dah. Terus yang kedua, baris pertama dikalikan dengan kolom yang kedua. Berarti di sini barisnya A dikalikan F ditambah B dikalikan dengan H. Terus lagi, baris kedua nih, baris yang kedua dikalikan dengan kolom pertama. Berarti C dikalikan E ditambah D dikalikan dengan G. Kemudian baris yang kedua, yang si CD dikalikan dengan si kolom yang kedua. Berarti C dikalikan F ditambah D dikalikan dengan H. Gitu ya. Itu adalah sekilas materi tentang perkalian matriks. Nah, sekarang kita lihat nih di sini nih. Untuk paket hemat, kita lihat. Paket hemat kita singkat dengan PH ya. PH. PH ini ada berapa item? Coba, buku tulisnya ada berapa? Di situ kita beri nama buku tulisnya BT adalah 8. Ya, BT-nya 8. Terus ballpoint-nya, misalkan ballpoint kita singkat menjadi BP. BP-nya itu ada 4 pulpen.
Terus penghapusnya kita beri nama menjadi P. Penghapusnya ada 3. Ini untuk si paket hemat ya. Paket hemat ini harganya adalah 62.000 ya. Nah, terus berikutnya ada namanya paket sedang. Kita lihat di sini, paket sedang. Paket sedang itu terdiri dari buku tulisnya berapa? Buku tulisnya ada 5 ya. Buku tulisnya ada 5, terus pulpennya BP ya. Pulpennya itu ada 4. Terus yang terakhir penghapus. Penghapusnya ada 2. Untuk paket sedang ini harganya adalah 48.000 ya. Nah, untuk yang terakhir, paket lengkap. Paket lengkap itu ada buku tulisnya. Buku tulisnya ada berapa? Buku tulisnya ada 5. Kemudian untuk pulpennya ada berapa? Pulpennya itu ada 8. Dan untuk penghapusnya dia ada 3. Harga dari paket lengkap ini adalah 64.000. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nih, tentukan dari si tentukan dari si opsinya. Di opsi disediakannya bentuknya seperti apa? Coba kita tengok. Di sini sudah tersedia untuk buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Masing-masing dari opsi penyusunannya sama ya. Begitu pula dengan harganya nih. Nah, di sini itu bentuknya buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Ini bentuknya secara kolom. Ya, secara kolom. Nah, sekarang kita tengok nih yang memiliki opsi yang sesuai dengan si angka-angka ini yang mana. Coba kita lihat. Misalkan untuk buku tulisnya itu ada 8, 5, sama 5. Kita cari yang mengikuti arah kolom ya. Berarti 8, 5, 5, terus ballpointnya berapa? 4, 4, 8. Kemudian yang penghapusnya 3, 2, 3. Coba kita tengok. Yang bentuknya seperti ini nih. 8, 5, 5, kemudian ada lagi 4, 4, dan juga 8. Terus satu lagi penghapusnya 3, 2, 3. Nah, ini harus ada yang pertama sesuai itunya ya, keterangannya, buku tulis, terus juga ballpoint, dan juga penghapus. Baru harganya kita sesuaikan dengan harganya. Untuk yang pertama itu paket hemat ada 62.000. 62.000. Terus paket yang kedua itu ada namanya paket sedang. Harganya 48.000. Nah, paket yang ketiga itu namanya paket lengkap. Harganya 64.000. Nah, kita tengok nih yang bentuknya seperti ini. Itu ada di opsi mana? Oke, ada di opsi D sama E ya. Nah, itu udah sama sampai di kolom sampai di matriks yang terakhir tuh, yang sampai harga. Bedanya hanya di sini nih, hanya di persenannya. Sekarang kita tengok. Di soal itu dikatakan bahwa pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Artinya pembeliannya harus 100 ditambah 10%, bukan hanya 10%. Berarti jawabannya yang D. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini dikatakan, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rejeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa ini itu menyangkut materi sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau tadi nomor 1 itu kan menyangkut materi matriks ya. Kalau yang sekarang ini di nomor 2 menyangkut materi SPL-TV ya, 3 variabel. Seperti apa kita menghitungnya? Seperti biasa, kita menghitung menggunakan
eliminasi substitusi gitu. Nah, misalkan nih untuk di toko rejeki ya, untuk di toko rejeki itu dia paket hematnya kita tulis sebagai persamaan pertama ya. Persamaan pertama buku tulisnya ada berapa? Ada 8. Berarti kita tulis 8 BT, terus ballpointnya berapa? Ballpointnya ada 4. Berarti 4 BP ditambah 3 P, 3 penghapus. Harganya adalah 62.000. Untuk paket yang kedua, kita tulis sebagai persamaan kedua. Persamaan keduanya ada berapa buku tulis? Ada 5. Berarti 5 BT ditambah pulpennya adalah 8 ballpoint. Sudah sampai sini aja karena dia tidak ada penghapus. Harganya adalah 57.000. Nah, untuk persamaan yang ketiga itu buku tulisnya ada 3. Berarti 3 BT ditambah penghapusnya 1. Kita langsung tulis sebagai P. Harganya adalah 17.000. Nah, sudah kita klasifikasikan seperti ini, kita langsung eliminasi substitusi saja. Kita langsung eliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Eliminasi. Kita harus mengeliminasi yang si ballpointnya. Eliminasi BP dari persamaan yang pertama. Berarti 8 BT ditambah 4 BP ditambah 3 P. Terus persamaan yang kedua adalah 5 BT ditambah 8 BP sama dengan 62.000, yang bawah 57.000. Nah, kita mau menghilangkan BP agar nanti ketemunya di persamaan keempat itu bersisa buku tulis dan juga penghapus, dan nanti bisa dieliminasi kembali dengan persamaan yang ketiga gitu. Nah, kita mau menghilangkan si ballpoint nih, berarti yang persamaan pertama harus dikalikan 2, persamaan yang kedua itu harus dikalikan dengan 1. Dah, berarti jadinya 16 BT ditambah 8 BP ditambah 6 P sama dengan 124.000. Ya. Terus yang bawahnya berarti 5 BT ditambah 8 BP sama dengan 57.000. Ya, kita kurangkan di sini 8 BP-nya habis, jadi tinggal 11 BT ditambah 6 P sama dengan 67.000. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi kembali persamaan 3 dan juga persamaan 4. Ya, persamaan ketiga nih. Persamaan yang ketiga berarti dia 3 BT ditambah P sama dengan 17.000. Ya. Terus yang persamaan keempat itu ada 11 BT ditambah 6 P sama dengan 67.000. Nah, di sini kita mau menghilangkan si penghapusnya ya. Si penghapusnya berarti kita kalikan dia dengan 6, yang bawah kalikan dengan
1. Berarti 18 BT ditambah 6 P sama dengan 17 dikalikan 6 hasilnya adalah 102.000. Dah, yang bawah berarti 11 BT ditambah 6 P sama dengan 67.000. Nah, kita kurangkan kembali. 6 P-nya habis, jadi tinggal 7 BT sama dengan 35.000. Maka BT-nya adalah 5.000. Nah, udah ketemu nih BT-nya. Terus selanjutnya kita cari ballpoint-nya. Kita substitusi ke persamaan berapa nih yang lebih gampang? Kita substitusi ke persamaan 3 ya. Berarti substitusi BT sama dengan 5.000 ke yang ketiga. Nah, di sini berarti kita langsung substitusi aja deh. 3 dikalikan 5.000 ditambah P sama dengan 17.000. Nah, berarti P-nya adalah 2.000. Nah, P-nya udah ketemu, BT-nya udah ketemu. Kita tinggal cari si BP-nya ya, ballpoint. Kita substitusi ke mana nih? Ke persamaan yang ke 1 deh, boleh nih persamaan 1 nih. Berarti substitusi BT dan P ke 1 ya. Artinya 8 dikali 5.000 ditambah 4 BP ditambah 3 kali 2.000 sama dengan 62.000. Maka setelah dihitung, dapatlah dia si BP-nya itu adalah 4.000. Nah, ini baru di toko rezeki nih. Toko makmurnya belum. Sekarang kita lihat toko makmur. Toko makmur. Nah, kita lihat toko makmur itu ada namanya paket sedang ya. Kita tulisnya di mana ya? Biar muat. Toko makmurnya di sini deh, saya tulis di sini ya. Toko makmur. Toko makmur. Nah, toko makmur. Nah, persamaan yang pertama itu bukunya ada berapa? Bukunya ada 5, berarti dia 5 BT ditambah pulpennya ada 4, berarti 4 BP ditambah penghapusnya ada 2, berarti 2 P sama dengan 48.000. Terus yang kedua itu ada buku tulis. Buku tulisnya ada 8. Terus pulpennya ada 12 dan penghapusnya tidak ada. Totalnya adalah 90.000. Nah, untuk persamaan yang ketiga, itu buku tulisnya ada 5, berarti 5 BT ditambah 8 BP ditambah 3 P. Hasilnya adalah 64.000.
Nah, ketemu ini, kita langsung eliminasi nih. Kita eliminasi. Dari persamaan 1 dan 3 ya. Persamaan 1 itu kan 5 BT ditambah 4 BP ditambah 2P sama dengan 48.000. Nah, persamaan yang ketiga adalah 5 BT ditambah 8 BP ditambah 3P sama dengan 64.000. Nah, di sini kita mau eliminasi si buku tulisnya agar nanti yang tersisa itu si pulpen dan penghapus. Kemudian nanti setelah didapatkan persamaan yang baru bisa kita eliminasi dengan persamaan yang kedua gitu. Nah, kita mau eliminasi si BT mau eliminasi penghapus maksud saya. Nah, kalau mau eliminasi penghapus ini berarti kan yang atas itu dikali 3, yang bawah dikali 2. Nah, jadilah dia 15 BT ditambah 12 BP ditambah 6P sama dengan 144.000. Nah, terus yang bawah berarti jadinya 10 BT ditambah 16 BP ditambah 6P. Hasilnya adalah 128.000. Nah, hasil akhirnya adalah yang persamaan baru, ini kan habisnya 6P-nya, berarti tinggal 5 BT dikurangin 4 BP. Hasilnya 16.000. Nah, terus kita langsung eliminasi nih. Ini kan persamaan yang baru nih, persamaan yang keempat. Nah, kita langsung lanjut di bawahnya ya. Di bawah sini. Nah, toko makmur, kita eliminasi persamaan kedua. Persamaan kedua kan 8 BT ditambah 12 BP sama dengan 90.000. Nah, untuk persamaan yang keempat itu adalah 5 BT dikurangin 4 BP sama dengan 16.000. Nah, kita mau eliminasi si BP-nya nih. Berarti yang atas itu dikali 1, yang bawah dikali 3. 8 BT ditambah 12 BP sama dengan 90.000. Nah, yang bawah 15 BT dikurangin 12 BP sama dengan 48.000. Nah, ini kurang ya. Kurang deh. Nah, kalau eliminasi substitusi tidak selalu dikurang ya. Kita tengok di sini. Di sini ada tanda jumlah dan ada tanda kurang. Artinya kalau mau menghabiskan si BP ini kita harus menggunakan tanda jumlah. Gitu. Ini habis 8 ditambah 15 adalah 23 BT sama dengan 138.000. Nah, BT ini hasilnya adalah 6.000. Nah, BT hasilnya 6.000. Terus kita substitusi ini ke persamaan mana nih yang gampang? Boleh deh nih persamaan ketiga. Substitusi BT ke persamaan yang ketiga. Berarti 3 dikalikan 6.000 ditambah P sama dengan 17.000. Hasilnya adalah P-nya sebesar
2.000 ya. 3BT ditambah P sama dengan 17.000. 3 kali 6, 18. Salah. Saya salah ngelihat persamaan nih. Saya ngelihatnya yang di toko rezeki. Salah ya, bukan yang ini nih. Kita substitusi dia ke persamaan yang kedua. Nah, kita tengok persamaan yang kedua untuk di toko makmur. Nah, toko makmur persamaan kedua kan 8BT ditambah 12BP ya. Berarti 8 dikalikan 6.000 ditambah 12BP sama dengan 90.000. Nah, ini kedua. Boleh juga keempat ya, ke persamaan 4. Nah, setelah ini kita temukan BP-nya itu sebesar 3.500. Itu. Nah, BP sama BT-nya udah ketemu. Kita substitusi lagi. BP dan BT ke persamaan berapa ya? 1 deh boleh. Persamaan 1. Berarti 5 dikalikan 6.000 ditambah 4 dikalikan kok 6.000 salah. Bukan 6.000 ya. BT-nya itu kan bener. bener. Salah. Nih, kan 5BT ya. Nih dari sini nih. Yang persamaan 1. Persamaan 1 nih, yang ini nih, yang 5BT ditambah 4BP ditambah 2P. 5BT ditambah 4BP, BP-nya 3,5. Berarti 3.500 ditambah 2P sama dengan 48.000. Setelah dihitung, dapatlah nilai P-nya adalah 2.000. Dah. Sekarang kita tengok nih di opsi ya. Kita tengok di opsi pernyataannya. Coba kita tengok yang opsi A. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko makmur. Kita tengok. Di toko rezeki buku tulisnya harganya berapa? 5.000. Sedangkan di toko makmur 6.000. Berarti yang ini salah ya. Terus yang B. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Benar ya, karena di toko rezeki 5.000 sedangkan di toko makmur 6.000. Ini benar. Terus, yang ketiga, harga sebuah penghapus di toko rezeki sama dengan toko makmur. Kita tengok harga penghapusnya berapa. Untuk di toko rezeki penghapusnya 2.000. Dan di toko makmur 2.000 juga. Berarti ini benar. Nah, terus yang keempat, harga sebuah penghapus di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Kita lihat harga penghapusnya 2.000, sedangkan di toko makmur juga 2.000. Salah ya, harusnya kan sama dengan. Terus yang terakhir, harga sebuah ballpoint di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Ballpoint itu di toko rezeki, ballpoint di toko rezeki itu harganya adalah ini ballpoint ya, ini ya maksudnya ini ballpoint di BPI. Nah, ballpointnya itu 4.000, sedangkan di toko makmur harganya 3.500. Berarti ini salah. Nah, untuk yang nomor 2 ini, jadi jawabannya bisa 2 macam nih. Bisa B atau bisa juga C gitu. Lanjut ke next video ya.